Ini Pak Ibrahim Masdar ini iya Bupati Sampah kemarin. Iya, apa jadul kasiang. Iya. Siapa bilang bos? Ada senternya itu ya. Bangun ke sembahyang subuh ya Allah berilah saya rezekimu. Terus ada kasih ke subuh-subuh serangan pajak 150. Ambil kan tidak minta toh. Tapi jangan sayang kau nyanyikan lagi. Yang membuat saya bisa kalah di Pilkada Sulbar adalah karena faktor saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Eksklusif kita berada di Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kita mau ngobrol dengan salah satu calon pemimpin daerah, calon gubernur yang hari ini luar biasa, fenomenal, penuh dengan berbagai macam opini-opini yang berserakan di mana-mana. Dan itu yang kita mau klarifikasi, kita minta apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan ini kita lagi ada di salah satu kafe yang keren, yang baru launching di Polman. Dan ini suasananya sangat nikmat sekali, dia hadapi dihidangkan pisang goreng yang saya kira sangat nikmat. Langsung saja kita present. Beliau adalah toko yang sangat populer dan menjadi influencernya juga beda di Sulawesi Barat. Langsung saja kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, melihat gadis sedang bersandar. Sungguh senang rasanya hati, sudah datang calon gubernur Sulbar Andi Ibrahim Masdar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Karena Mama Deceng. Alhamdulillah. Saya kira selalu di insya Allah. Tadi berapa titik kampanye hari ini? Hari ini tadi 3 titik. 3 titik. Ya, jadi ibarat orang sakit minum obat 3 kali sehari. 3 kali sehari itu model dialog kampanye dialog, ya. Konser, panggung? Tidak. Kita dialogis. Dialogis. Ya, jadi saya memaparkan sebagian program saya. Terus kita minta beliau memberi saya nasihat, memberi masukan dan memberi sanggahan kalau ada yang kurang bagus visi misi saya. Beliau kasih masukan dan kita terima masukan begitu. Oh iya harus. Karena kita kan mau jadi pelayan rakyat. Berarti kadang ada sesuatu yang tidak sempurna dari kita, masih siap menerima masukan? Harus. Kritikan? Harus. Kalau mau jadi pemimpin harus mau dikritik. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pemimpin. Kadang juga ada pemimpin yang mau dikritik tapi yang mengkritik itu langsung di penjara ya. Salah itu. Tidak begitu demokrasi. Oh tidak begitu. Pak Ibrahim terbuka dengan begitu. Oh iya harus. Saya anggap diri saya sukses di Polewali karena saya mau dikritik. Masya Allah. Karena orang mengkritik itu bukan benci, tapi dia sayang sama kita. Cara sayang dengan bentuk yang lain. Iya. Jangan kita itu pemimpin, seorang bapak. Kalau dikritik marah-marah. Jangan. Karena lewat mungkin apa yang mau sampaikan nggak bisa kesampaian dengan cara baik-baik. Atau memang gayanya harus demo dulu. Supaya bisa ketemu Pak Bupati. Ya. Terserah. Kasih. Ini kan era demokrasi. Betul. Jadi jangan kita menghambat. Kalau ada masyarakat yang mau dengan memakai caranya sendiri, yang penting caranya baik-baik, sopan-sopan. Sopan-sopan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Silakan teriak-teriak, demo, yang penting jangan menghina pribadi. Wah, luar biasa. Ini juga banyak yang teriak-teriak di luar dengan maju sebagai calon gubernur Sulawesi Barat. Aim Andi Ibrahim Masdar awalnya tidak pernah direkeng. Tapi dihalang-halangi kita maju calon gubernur, tidak disisakan memang. Kalau saya itu, saya lebih suka tidak direkeng. Oh begitu. Karena kalau kita direkeng dijaga dari sekarang. Jadi kalau tidak direkeng kan dia acukan. Tapi begini bos. Tidak juga jadi itu kejili-jili mau maju. Kalau tidak bagus juga rekenganku. Baru sang ada kepala daerah bilang begini. Tidak kejili-jili maju. Kita mau bilang bahwa yang lain banyak kejili-jili. Tidak tonji, itu haknya dia toh. Tapi kalau dia bilang saya tidak direkeng, tidak apa-apa Ji. Tidak apa-apa. Ya silakan. Tapi ada rekengan. Tapi ada juga rekenganku. Saya baru-baru memimpin 2 periode bos. 2014 mulai menjadi bupati sampai 2024. Baru 8 bulan berhenti jadi bupati. Dan alhamdulillah tidak ada juga masalah selama saya jadi bupati. Semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginannya masyarakat. Jadi itu tuh saya petuang. Kalimat yang barusan kita bilang ini bahwa selama saya memimpin Polman,
Alhamdulillah tidak terlalu banyak masalah. Ya. Bisa kita pertanggungjawabkan? Bisa. Apa? Di segi apa? Oke. Saya bisa pertanggungjawabkan semua. Polewali Mandar pernah dapat Adipura, Bos. Adipura? Iya. Selama hidup ini kan tidak pernah Polman dapat Adipura. Jadi serius selama hidup. Iya. Pemimpin yang selalu mendapatkan yang rutin-rutin seperti peduli HAM, apa peduli anak, apa itu udah biasa lah itu. Baru-baru sebelum saya selesaikan pekerjaan saya, pernah Polewali Mandar mendapat penghargaan kelima perencana terbaik se-Indonesia. Perencana terbaik? Iya, nomor 5. Oke. Maksudnya perencanaan membangun daerah? Ya, perencanaan. Perencanaan. Oke. Jadi itu kebanggaan saya karena memang saya itu selalu dekat dengan kepala dinasku, semua dengan pegawaiku. Solid. Iya. Membangun kebersamaan. Iya. Gayanya Ibrahim Masdar begitu. Harus begitu. Karena jangan ada perbedaan antara yang dipimpin sama yang pemimpin. Iya. Bukan sekarang Dinda itu bahwa kalau bupati mungkin punggawa mungkin. Bukan Okay. Sekarang pemimpin adalah pelayan. Pelayan. Bukan hanya taunya perintah. Bukan suruh-suruh. Bukan zamannya, Bos. Marah-marah. Agak diktator. Tidak marah kok saja nanti tinggal kok. Apa kamu marah-marah? Betul tahu, jadi begitu filosofinya. Baik. Karena suka tomiki marah. Malas tomiki masuk kantor. Selalu di perjalanan kita rekeng. Saya selama jadi bupati, kalau saya ada di Polman belum ada sejarahnya pegawai Lumbak datang di kantor. Bisa saya cross check ini nanti di Polman? Banyak semua pegawai di Polman. Tidak ada yang kalau Lumbak datang di kantor? Saya habis sholat subuh, mandi, ambil sepeda, naik sepeda ke kantor. Jadi saya 6.30 sudah ada di kantor, tunggu pegawai. Kalau dia Islam, Assalamualaikum. Kalau dia non-Muslim, selamat pagi. Jadi bagaimana dia tidak bagus dan tidak segang sama saya? Karena saya yang tunggui. Dan memberi contoh. Iya. Susah itu, Bos, kalau kita mau tegur orang baru kita sendiri tidak disiplin. Baik. Ini obrolan podcast saya dengan kepala daerah yang baru dimulai starter mesin. Langsung kerasa kali larinya nih. Langsung ini calon gubernur Sulbar. Soalnya saya punya olahraga memang olahraga kencang. Contoh? Motor. Ketua IMI Sulbar. Bukan main. Oke. Ketua Pramuka Sulbar. Dulu ketua PSSI Sulbar. PSSI. Sekarang ketua Esko. Oke. Di Sulbar. Jadi semua yang kencang-kencang. Kencang-kencang dan adrenalin. Iya. Tapi tidak ada uangnya. Oh kasihan, tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya itu. Tidak ada uangnya. Jadi justru berkontribusi. Justru membantu. Baik, Pak Ibrahim, saya mulai agak mulai agak terganggu dengan kita ini. Yang penting tidak ragu Ki. Oh iya. Maksud saya begini, kita diuntungkan gara-gara putusan MK. Maju calon gubernur Sulbar. Dia punna upa. Iya. Gara-gara ada putusan MK, akhirnya menjadi 4 calon. Yang awalnya memang sama sekali, semoga saja memang Andi Ibrahim Masdar ini tidak maju. Tidak lolos dan sebagainya. Ternyata pada last minute masuk di arena pendaftaran dan sudah ditetapkan, sudah dapat nomor urut. Nomor urut 1. Saya lihat video waktu di KPU itu pleno, senang sekali saya lihat dapat nomor itu. Ya kan semua orang ini kan sekarang ibarat pertandingan. Mau juara 1 ya harus nomor 1 lah. Yang terbaik selalu nomor 1. Iya. Oke. Pasti yang mau juara itu pasti juara 1. Oke. Nah, terus menanggapi persoalan itu hari Puang, yang memang karena aji mumpung. Dan yang paling penting juga isu-isu yang makin keras ini, maafkan saya kodong. Ada saudara Hatta juga menjadi peserta calon gubernur Sulbar. Jadi ini bagaimana tabe Pak Ibrahim? Jadi begini di dalam politik itu kalau di rumah ada dikatakan kakak, adik ini. Kalau di politik kan banyak itu orang bersaudara berbeda partainya. Baik. Nah, ini kan zaman demokrasi. Kalau saya prinsipku jangan kita memberikan satu pilihan satu-satunya kepada rakyat. Kita harus memberikan banyak solusi, banyak pilihan. Baik. Kalau nggak suka Libal, Anda Ibrahim. Itu saja. Karena kenapa? Ya di Polman ini kan
keluargaku banyak sekali. Yeah. Keluarga Bugisku ada, keluarga Pataiku ada, keluarga Mandarku apalagi. Angka mana nih ada semua ini suku di darahku. Iya. Jadi kalau tidak suka sama yang itu, ya yang ini. Baru kan ya saya jalan ini rata-rata keluarga bilang ya kan sudah Tommy kakak tak toh. Iya. Jadi kita mau lagi. Jadi saya itu maju karena dorongan keluarga. Termasuk dalam politik. Oh iya. Anda punya prinsip seperti itu. Iya. Walaupun Anda dihujat kiri kanan, tidak direkeng, tapi Anda bawa santai. Tidak. Iya. Ini bulan Maulid. Bulan Maulid. Iya. Bahwa enak saja nih hidup. Karena itu Rasulullah masih enak kita ini. Rasulullah dilempari kotoran apa semua tidak marah. Apalagi kita ini umatnya tuh. Apalagi Ibrahim Masdar biasa. Apalagi Ibrahim Masdar. Orang ada yang rahimnya itu orang penyayang itu. Kalau ada rahimnya. Ada rahim. Ibrahim. Iya. Ibrahim ada rahimnya. Oh. Iya, maha pengasih, maha penyayang itu. Iya. Dan bisa dibuktikan sama pegawai saya. Iya. Selama saya jadi pemimpin 10 tahun, itu kepala dinas Patuatu aja semua. Karena saya tidak pernah membedakan diri bahwa saya bupati. Dia kepala dinas. Nanti itu ada perbedaannya kalau pidato Kak. Kami persilakan Bapak Bupati Pulau Limandar Haji Andi Berimas memberikan sambutan ya, baru jadi bupati lagi. Kalau lepas daripada itu sama? Sama, harus berteman supaya rajin bekerja. Nah, kalau ada perbedaan dan anak buah jika disuruh-suruh. Iya. Nah, kalau dia bekerja harus kita duduk di sama-sama. Baik. Supaya tidak banyak tanya lagi nanti kalau jadi konsepnya. Apa sama-sama bikin konsep. Betul. Sehingga cepat juga dieksekusi. Nah, cepat juga jadi. Baik. Pak ada di situ duduk. Baik. Tapi kamu salai. Iya. Dua ngasup jadi. Yang korban masyarakat. Tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Baru tiap hari kini makan uangnya rakyat. Mobil yang dipakai mobilnya rakyat. Bensinnya rakyat. Dimakan tiap hari. Baru pelayanan lambat. Wah. Sakit hatinya rakyat bos. Ada calon kepala daerah bilang ini, tiap hari saya makan uangnya rakyat, bensinnya rakyat. Betul. Terus pelayanan lambat, madosa tuh. Iya pasti bi. Wah itu keren. Orang dulu periode pertama saya bangun di sini kan dulu masih banyak daerah tertinggal dulu. Daerah tertinggal tinggi kemiskinannya. Baik. Jadi saya suka lihat itu nenek-nenek dari suatu desa manggul sabuk kelapa, dibawa ke pasar. Dia hanya manggul 4 ikat. 4 ikat, 1 ikat itu 5.000. Baik. Jadi kalau 4 berarti 20.000. Oke. Tiba di pasar ditagih lagi petugas pasar karcis. Oh kodo. 2.000. Pajaknya, 2.000. Retribusi. Iya. Melo si lisu, mak bentor, enggak sih. 5.000. Apa dia bawa pulang ke rumahnya? Makanya kita ini pemimpin daerah harus punya inovasi besar, jangan hanya selalu bertumpu kepada pajak. Ada pajak yang mengenakan. Apa itu? Contohnya perbaiki rumah sakitnya, kasih gratis dia, tapi kasih kena di parkir. Ini rahasia bos ini, tapi kasih tahu karena jauh-jauh kau datang toh. Iya jauh-jauh. Oh ini rahasia ini. Iya. Jangan sampai nata orang ini Mondi. Enggak apa-apa mi. Karena sesuatu yang bagus harus diberitahukan kepada orang banyak agar dia juga lakukan. Bisa menginspirasi. Iya. Oke. Rumah sakit di sini semua rakyat Polman sudah saya bayarkan BPJS-nya. Jadi tidak ada yang bayar. Serius ini bang? Cek mikir di rumah sakit. Oke. Makanya saya mau jadi gubernur. Karena saya mau kasih gratis semua juga rakyat Sulbar berobat. Cukup bawa KTP. Uangnya Sulbar cukup. APBD-nya cukup. Jangan sampai ini hanya janji-janji kita mau raih simpatinya rakyat Sulbar. Dinda. Sudah kita reken baik. Pernah Kak DPR 3 periode. Oke. Korek-reken makomiro. Selesai. Tidak perlu harus rapat paripurna. Agak lain memang calon gubernur saat itu. Begitu Iya. 2 periode Kak di Makassar. Sulsel. Oke. 1 periode di Sulbar. 2 triliun anggarannya Sulbar. Baik. Ini kan 4 calon ini. Calon gubernur di Sulawesi Barat ini. 1 masih ada hubungan darata ini, apa segala macam. Beliau ingin melanjutkan periode kedua, melanjutkan pembangunan. Berarti kita ini adalah perubahan. Saya tidak pernah Pak memakai tagline perubahan.
Apa bedanya Ali Balmasdar dengan Andi Ibrahim Masdar kalau jadi gubernur kalau begitu? Oh, berbeda di visi misi. Berarti yang kita rubah nanti apa yang sudah Anda bikin, anggaplah terpilih. Kalau yang baik saya tidak rubah. Oke. Kalau yang tidak ada saya tambahkan. Nah, itulah tadi, ya, itulah tadi beasiswa. Ya. Terus memberikan insentif kepada hatib, bilal, guru mengaji, imam masjid, guru mingguan, pendeta, kasih insentif. Baik. Se-Sulawesi Barat. Se-Sulawesi Barat. Ya. Terus juga nanti ya yang membedakan itu ya pasti semua kabupaten akan kita bantu memberikan mengerjakan apa yang belum selesai. Karena contoh kayak di Mamuju. Itu kan ibu kotanya Sulbar, Dinda. Betul. Kalau tidak bagus, jalanannya tidak mulus, di mana-mana banyak debu, ada trotoarnya, kan malu kita mengaku sebagai orang Sulbar. Jadi siapapun bupati di Mamuju, siapapun gubernurnya harus kita bantu. Bantuan keuangan. Iya, bantuan keuangan, bantuan pekerjaan, apa yang dibutuhkan. Karena bupati dengan gubernur tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus kita beriringan jalan. Kalau Sulbar mau maju. Tidak boleh ada ego sektoral. Iya, tidak bisa. Saya bupati bos di Mamuju. Beda pilihan kemarin. Iya, beda partai. Beda partai. Tapi tidak bisa. Setelah kita jadi pejabat, hilangkan semua itu kepartaian. Anda komitmen kalau jadi gubernur nanti, walaupun di Mamuju beda dengan. Saya sudah buktikan tuh jadi bupati. Orang yang tidak pilih saya, ada satu desa dekat dari sini, tidak pernah saya menang. Di desa itu? Iya. 2 periode ini? Iya. Tidak pernah menang? Tidak pernah. DPR juga sedikit suara atas itu. Sedikit suaraku. Tapi kalau lihat jalan-jalan ke sana, Dinda, saya belum pulang. Mulai lorongnya, jalannya semua aspal semua. Karena prinsip tak ya. Rasulullah itu selalu bilang, kalau tidak disuka ke orang, justru kau perbaiki. Jangan kau justru kau tidak disuka, kau juga marah. Baik. Semakin orang tidak suka, semakin tunjukkan bahwa kau sayang sama dia. Itulah carata. Itulah. Jangan hidup ini cari musuh. Ini kan di dunia ini kan kita hanya sementara, Ji. Baik. Masih ada urusan belakangan. Baik. Di situ nanti ditimbang-timbang. Tapi kan begini Pak Ibrahim, ini kan politik. Politik ini kan merancang berbagai macam strategi untuk bagaimana mengalahkan, bahkan menjatuhkan lawan, bahkan membunuh lawan. Tapi politik juga, bos. Ya, kita juga harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus berketuhanan, ya, kemanusiaan. Jangan juga politik hantam sana sini, hantam. Betul, itu ajaran politik. Tapi kita ini kan orang Sulawesi yang selalu si pakatau, si pakalabi, ya orang sini bilang sia sayangi. Jadi harus pakai itulah, budaya lokal kita kan masih kuat. Politik di Sulbar masih ada begitunya? Oh iya, harus. Di sini kan suku paling besar kan Mandar. Betul. Baru Bugis, baru Mamasa, ya. Jadi itu kita harus kita rawat. Ya, kita rawat, kita jaga. Kita jaga agar nilai-nilai itu masukkan ke politik. Tetap harus masuk itu. Jangan, bos. Karena beda pilihan. Beda pilihan, si bombe ini, wah. Bukan ajaran sekolah, bukan ajaran agama, itu ajaran sesat. Baik. Baik, Pak Ibrahim, kalau begitu kalau saya tanya gini, apa yang memotivasi sebenarnya kita maju calon gubernur? Tadi kan sudah dijawab sebenarnya, saya highlightnya sedikit. Lalu kok begitu muncul pertanyaan Pak Ibrahim, apa masalah utama yang ada di Sulbar yang justru sebenarnya dikerjakan oleh Kakata, yang kemudian kalau kita jadi gubernurnya selesai itu masalah? Harusnya memang Andi Ibrahim Masdar jadi gubernur dan masalah-masalah itu selesai. Maka saya minta autokritik kepada Kakata sendiri. Saya sebenarnya tidak mengeritik sama kakak saya. Kakak saya itu sudah bagus. Ya. Hanya pertama terlalu sabar nih. Terlalu sabar. Ya, terlalu sabar. Kalau kita mau membangun itu jangan menggunakan terlalu sabar. Harus merege pi orang. Dan, maksudnya punya inovasi-inovasi pi. Harus tegas begitu maksudnya. Karena saya itu ya kalau tidak ada aturannya, saya bilang tidak. Dan kenapa juga saya mau maju untuk Sulbar ini? Banyak sekali anak-anak kita yang putus sekolah. Sektor pendidikan ini salah satunya yang kita masih tinggi kemiskinan. Banyak orang yang sakit masih bayar. Dan juga kita masih pendapatan kita itu masih terpaku kepada suplai anggaran dari pusat. Ini kan sekarang sebenarnya ada
sisi lain yang bisa kita dapatkan anggaran seperti sekarang Tanjung Silopo. Saya sudah perjuangkan menjadi pelabuhan internasional. Pelabuhan. Iya. Sekarang kabarnya gimana, Pak? Katanya mogok. Karena baru 8 bulan kita tinggalkan ini kasihan. Ya itulah karena gubernurnya tidak peduli. Bupatinya tidak mau urus. Karena dia kan PJ tahu atau? Iya. Enggak salah juga. Iya, enggak salah juga. Oke. Nanti yang bupati yang terpilih yang urus lagi. Jadi tidak disalahkan juga. Baik. Nah, makanya itu saya harus genjot ini. Karena kenapa? Di sini ada celah pendapatan di luar dari pusat. Dan itu bisa besar. Ya, bukan main, Bos. Kalau itu terbuka itu pelayanan internasional, contohnya kemarin 2 bulan jalan. Ya. Kan UMKM kan hidup. Betul. Ibu-ibu menjual kue-kue, menjual keripik-keripik pisang dipasarkan ke Malaysia, kemana? Kan terbuka UMKM, berarti ada pemasukannya rakyat berputar ekonomi. Iya, berputar ekonomi. Jadi kan tidak miskin mereka karena dia menjual. Baik. Orang dari sana juga datang kan bawa uang datang. Di sini banyak tempat wisata, banyak duren, banyak pisang, banyak apa. Mereka datang ke sini beli beras. Beras kita kan di Polman ini kan surplus. Kelebihan beras orang di sini. Iya, kelebihan beras kita di Polman. Kan Polman dulu waktu zaman saya ini kan adalah penyangga pangan nasional. Saya tidak tahu sekarang. Iya. Itu. Jadi ini yang kita buka, rumah sakit sudah bagus. Ya, dari 80 juta menjadi 130 miliar lebih. Ini kan peningkatan yang sangat ini. Jadi makanya itu zaman Covid kita tidak dapat anggaran dari pusat, Polman masih tetap eksis membangun. Masih bisa survive. Dengan kondisi keterbatasan yang ada, Pondi. Baik. Berarti itulah tadi masalah-masalah yang kita lihat yang skopnya provinsi bisa mengintervensi itu. Bisa menyelesaikan itu. Anak miskin, orang miskin yang masih setengah mati kurang sekolah. Nanti anak miskin kalau sekolah kan sekarang merdeka belajar. Baik. Besok kita kasih beasiswa. Bukan hanya orang pintar saja dikasih. Baik. Orang tidak mampu apa. Contoh anak petani. Baik. Dia anak satu-satu. Terus dia tidak bisa pergi sekolah karena bapaknya ke sawah, mamanya sakit. Baik. Kita kasih dia internet. Kasih internet supaya dikasih connect dengan kelasnya. Baik. Jadi nanti ada kelas-kelas yang khusus itu yang bisa anak muridnya bisa sekolah dari rumah. Baik. Melalui internet yang diberikan oleh pemerintah. Pak Ibrahim, ada 2 isu yang saya mau tanyakan agak serius ini. Pertama isu yang dari pertama. Tadi kita serius. Iya, tadi serius ini. Ini bagusnya beliau, Pak. Tidak ditahu kapan dia serius, kapan lagi dia bercanda. Hancur juga ini barang, Pak, kalau begitu. Pak Ibrahim Tabe. Masih ada tadi kita lupa sebut satu ini. Soal yang berhubungan generasiku ini, generasi anak muda. Soal lapangan pekerjaan, pengangguran di Sulawesi Barat. Apa? What something new? Enggak tahu bahasa aku ini. Apa yang terbaru yang kita mau tawarkan supaya orang Sulbar itu tidak ke Sulsel, tidak ke Sulawesi Tengah urusan tambang, tetap di Sulbar karena lapangan pekerjaannya bisa disiapkan oleh pemerintah. Apa ada metode, ada program tak yang kita bisa menjadi pilihan untuk kepada anak-anak muda ini? Sebenarnya tidak susah mengarahkan ini generasi muda kita. Yang penting ada keahliannya. Skill. Iya. Jadi kalau supaya ada keahliannya kita bikinkan dulu pelatihan. Sepakat ini saya. Iya. Bikin dulu pelatihannya. Betul. Dia suka apa? Dia suka bikin kafe, kita bikin pelatihan barista. Betul. Dia suka mebel, kita kasih kursus mebel. Baik. Dia suka perbengkelan, kasih kursus. Suka teknologi digital, latih. Nanti kan ada CSR-nya Bang, Bos. Tinggal Pak Gubernur panggil, sini dulu jangan hanya uangnya Sulbar ambil bagi-bagi tuh CSR mau sama anak muda. Begitu gaya komunikasi tadi. Iyalah, itu komunikasi. Jangan itu bilang pakai dasi, pakai jaspion, pakai pangkat baru bisa orang bicara. Nah biar begini-begini Ki juga. Ya. Oke. Ajak-ajak juga. Semua kok juga, Bos. Oke. Jadi itu salah satu metodenya. Iya. Bagaimana memberikan pelatihan skill kepada anak muda. Iya, supaya dia bisa berbuat toh. Kalau ada skillnya, pasti dia bisa berbuat. Bisa berkreasi. Ya, bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya. Passionnya. Ya. Oke. Jangan kita paksa dia, orang tidak tahu bikin kopi disuruh bikin kopi. Baik. Menjadi dan ini menjadi bagian daripada isu program yang kita buat. Iya. Oke. Itu yang kita. Ini komitmen ya, Pak Ibrahim ya. Ini soalnya jejak digital.
Di Polman dulu itu UMKM bisa jadi hitung tangan. Sekarang ini sudah 40.000 UMKM di Polman. Kenapa saya tahu? Karena pernah dapat bantuan dari pusat. Jadi saya tahu jumlahnya. Karena saya ini bupati. Dan kalau ada itu begitu, ikut Kak. Ikut Ki? Iya, supaya saya tahu itu. Letuk mau gak gaya. Iya. Dari hulu ke hilir. Kita ikuti semua proses. Sampai judulnya di hulu ke hilir bertersangku. Dan memang sampai ke penerima. Sampai ke penerima. Kenapa juga saya harus begitu? Iya. Ya karena saya sayang sama orang-orang Sulbar toh. Jangan sampai haknya tidak sampai. Baik. Pemimpin itu jangan kok hanya duduk di ruang ber-AC. Baik. Itu AC punyanya siapa? Punyanya rakyat. Kerja. Jangan mau jadi gubernur, mau hanya kejar nama saja. Pangkat jabatan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Barat. Dipersilakan memberikan sambutan. Iya. Jangan hanya itu. Kontrol betul-betul, turun ke lapangan. Jangan hanya laporan. Bukan kita tidak percaya kepala dinas. Iya. Tapi enak itu kalau turun Ki. Monitoring. Iya, monitoring tuh. Letuk moga, jaji moga. Iya, silaturahmi itu mikir dengan masyarakat. Baik. Kan tahu Joko Dinda tuh siapa orang yang rajin bersilaturahmi. Maka dipanjangkan umurnya, dibukakan rezekinya. Termasuk hari ini saya silaturahim, diterima kesempatan bersilaturahim. Berarti ada rezekiku di. Bela-bela boleh jumpa bersilaturahmi. Bayangkan diukur itu sama malaikat berapa jauh kau ini, berapa meter kau jalan. Pulang kau tuh banyak itu. Harapanmu. Silaturahim ada lagi haim jadi. Apalagi yang kau temu di sini. Andi Ibrahim. Aduh, barusan saya ada kepala daerah kasih bagian saya. Satu lagi, satu lagi nih Pak Ibrahim. Pokoknya selalu satu terus. Oh iya. Astagfirullah. Ini tidak ada maksud ya. Tidak ada maksud ini. Saya berusaha untuk tetap independen. Tidak boleh disetir oleh Pak Ibrahim. Satu lagi. Ini Pak Ibrahim Masdar ini Bupati Sampah kemarin. Iya. Calon gubernur yang sampah. Iya, betul. Betul. Bagaimana itu katanya tidak peduli ke persoalan persampahan. Kita biarkan daerah Polman ini busuk, bau dan seterusnya. Takutnya juga Sulbar akan terkena virusnya. Kasihan. Jadi itu Ji, yang kita minta jawabannya. Itu dulu. Jangan kita melihat sampah itu baunya saja. Oke. Pertama, Kecamatan Binuang belum pernah ada lapangannya untuk upacara. Dengan tertumpunya sampah, ku bikin lapangan di sana menjadi ada lapangan upacaranya. Ada lapangan sepak bolanya. Dan yang lebih gampang lagi, nah ada semuanya ini untuk pembuangan sampah. Jalanan ke Satoko sudah ku aspal. Di sana tempat pembuangan sampah terakhir. TPA. Ya, TPA. Tinggal bagaimana melunasi jalanan naiknya ini. Kurang lebih itu 100 meter yang mau dibayar. Baik. Nah ada miwannya. Kedua, juga di atas mau dibanguni membran. Karena itu sampah tidak sembarangan dibuang, Dinda. Tidak sembarangan langsung dibuang. Digali dulu baru dikasih membran. Nah itu supaya itu airnya tidak merembes kemana-mana. Baik. Nah itu dikasih membran. Ada juga uannya. Ada uannya. Kenapa enggak diperbaiki nih? Iya. Kenapa waktu saya jadi bupati, di mana-mana saya buang sampah selalu datang orang demo. Baru yang demo itu Ji. Itu terus Ji. Jangan bukan hanya demo di Polewali, saya sampai di KPK. Hebatnya ini orang demo ini. Bisa naik pesawat PP. Baru saya tahu ini Pak Ibrahim bahwa sampai ke KPK. Sampai sana demo. Terus? Ya, saya sih dengan sudah menyiapkan segala-galanya, saya tidak pusing itu. Karena ada menjadi tempat pembuangan sampah, kenapa aku tidak kasih cairin uangnya? Sudah kita programkan. Sudah kita anggarkan. Ada juga pabrik pengelolaan sampahnya. Dari sampah bisa menjadi paving block. Kenapa tidak dikasih jalan? Maafkan saya, ini kewenangannya pemerintah daerah atau provinsi? Kabupaten daerah. Kabupaten. Ada semua anggarannya, kenapa tidak dikasih jalan? Alasannya belum ada apresial untuk menilai tanah yang mau dijalani ke atas. Ya panjar dulu. Kalau harganya pengen 50 juta, 100 juta, panjar 10 juta dulu. Kedua orang yang punya.
Siapa yang kita maksud Pak Ibrahim? Ya tentu pemerintah Polewali Mandar dong, di bawah pimpinan PJ. Jangan kalau programnya. Dan ini sudah diketok DPR anggarannya. Serius ini? Saya bisa cross check ini Pak Ibrahim? Bisa. Besok hari Senin, Dinda. Besok hari Senin? Iya, bisa aku datang DPR. ini kan, baik. Susahnya. Jangan sampai dibawa ke politik untuk menurunkan elektabilitasnya Andi Ibrahim. Tidak fair itu kita berpolitik. Anda merasa di downgrade dengan isu sampah supaya namanya Ibrahim Masdar tidak naik? Iya. Dan memang begitu. Kang Kentara tuh dulu dilarang, sekarang bisa mi. Dulu tidak bisa buang sampah di sana, sekarang bisa mi. Sekarang bisa mi justru. Karena bukan saya bupati tuh. Saya perlu mendatangi memang lokasi TPA ini melihat ini karena saya berapa kali menghadiri acara di Polman dengan beberapa kegiatan bersama dengan anggota dewan. Setiap reses pasti masalahnya sampah. Sampah. Dan saya dikasih lihat sampah berserakan di mana-mana. Contoh di Wonomulyo. Sekarang juga di Desa Salmoko keluar 100 meter arim sampah. Kan ada tempat sampah khususnya, maksudnya? Ya ada, tapi ya sudah begitulah settingannya. Settingan mulai aneh nih Pak Ibrahim. Sampah dibuang bukan di tempatnya. Iya. Dan di setting. Ada lagi tempatnya di situ. Ada tempatnya di situ. Nah, tidak dibuang ke dalam di tempatnya, dibuang di pinggirnya. Jadi sampah sekarang jadi isu politik. Masa berhenti menjadi bupati masih saya? Nah, ada semua mesti kusiapkan ini anggarannya. Baik. Ya dong. Berarti kan ada apa-apanya. Ya silakan rakyat menilai, tapi rakyat Polman pintar mi, tahu mi. Cerdas mi orang Polman. Cerdas mi. Karena dia mungkin ya ada mi juga kalau ke masyarakat Kak. Iya. Tidak ada gini Pak Im yang mau jadi calon gubernur sponsori masalah sampah. Tidak ada dia yang calon bupati yang sponsori masalah sampah. Saya no comment. Silakan menilai sendiri. Pak Ibrahim, saya mau kasih satu tantangan. Ya. Satu challenge yang saya kira bisa menggambarkan situasi dan suasana politik kebatinan hari ini. Tapi itu kira-kira karena saya dengar juga sering menyanyi. Walaupun suara agak-agak becek-becek. Kalau boleh ada satu lagu yang bisa menggambarkan suasana kebatinan itu, yang lagu Sudah Ku Bilang. Haruskah lagu itu? Saya mau dengar lagu itu yang dinyanyikan langsung oleh Pak Ibrahim dengan karakter, dengan penghayatan. Supaya tahu ini anak-anak milenial bos. Ini calon gubernur teh ini, waduh, hampir semua bisa nasihat. Pak Ibrahim. Iya. Kalau urusan menyanyi, ya, karena kita kan ini Pak politik toh. Pak politik. Ya, baru juga pejabat. Kita itu harus bisa menghibur masyarakat. Betul. Ya, jadi bisa menghibur masyarakat. Daripada ambil ke artis Dinda mahal dibayar-bayar, lebih bagus Pak Bupati yang nyanyi. Iya. Ini baru pertama kali di podcastku ini. Iya. Itu judul lagunya apa Pak Bupati? Apa ya itu judulnya? Ya sudah kubilang. Sudah kubilang dari karya Christian Panjaitan. Iya, Christian Panjaitan. Oke. Well, please welcome, this is Andi Ibrahim Masdar. Sudah kubilang. Oke. Sudah ku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan kan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi. Jangan sayang, kau deraikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayat kalbu. Andi Ibrahim Masdar, keren. Kayaknya lagunya didalami sekali ya, bagus ya. Segala sesuatunya itu harus dinikmati. Ya. Karena kalau kita tidak mau menikmati, ya percuma kita lakukan. Betul. Jadi apa saja yang kita lakukan
diusahakan dinikmati. Luar biasa. Lagu itu sepertinya cocok sekali dengan suasana politik hari ini. jangan lagi, jangan. Ya. Kita nikmati politik ini. 27 November, apapun hasilnya siap kita terima. Iya, kita harus ini. Ini kan kita semua bersaudara, ya. Tidak ada orang lain, ya kita semua orang Sulbar. Baik. Ya, mari kita happy saja, tidak usah saling menjelek-jelekkan, tidak usah saling menghujat. Baik. Ya. Karena tidak mungkin kita mau jadi gubernur kalau orang tidak baik. Ya. Semua orang baik-baik. Jadi mari kita fight. Ya. Secara sesuai aturan. Sesuai dengan aturan. Dengan filosofi nilai kearifan lokalnya Sulawesi Barat. Terserah lawan, mau kau main uang, mau kau main apa, terserah. Kalau ia rumah sama kanja, silakan. Luar biasa. Ini perang terbuka memang ini dari Faim. Faim, sebelum saya masuk di bagian terakhir, di bagian main game sesuai dengan gayanya anak-anak di TikTok, saya penasaran, Faim. Setiap calon pemimpin yang saya temui di puncak kesuksesannya, di puncak karirnya, pasti ada proses yang luar biasa jatuh bangun dari bawah, yang mungkin kebanyakan orang tidak lihat, yang mungkin kebanyakan orang tidak sempat mencatat, bahkan mungkin tidak sempat mengingat. Apa sebenarnya proses yang paling membuat seorang Andi Ibrahim Masdar itu jatuh bangun sehingga kemudian bisa berada pada puncak, kemudian hari ini memberanikan diri sampai-sampai menggunakan kata jago, berani bertarung dengan situasi yang sangat berat. Apa itu Pak Ibrahim? Kalau saya ini memang ditakdirkan oleh Allah sebagai pekerja keras. Pekerja keras? Ya. Karena saya sejak tamat kuliah, ya saya jadi pengusaha. Apa saja usaha saya yang penting bisa mendapatkan uang. Saya pernah beli gabah, jadikan beras, masukkan ke dolok. Saya pernah beli cengkeh, pernah beli coklat, kopi. Tapi saya jalani dengan enjoy, dengan sabar, karena saya memang orangnya begitu. Saya suka melalui sesuatu tantangan, dan saya sangat menikmati kalau saya mendapatkan hasilnya. Itu. Dan ya, saya mungkin satu-satunya ketua AMPI yang ada di Sulselbar yang punya tanda mata bahwa saya pernah jadi ketua AMPI. Karena saya pernah membangun perumahan namanya AMPI Permai. Ada di Mamuju dan ada di Polewali Mandar. Dan memang gaya tak begitu? Ya memang sudah begitu. Dan semua yang saya jalankan itu saya enjoy saja. Baik. Karena manusia itu memang takdirnya itu hanya Allah yang tahu. Jadi berbuat saja. Berbuat saja. Ya. Jangan pernah ragu dalam hidupmu. Karena kalau kau ragu sendiri pada dirimu, tidur saya di rumah. Karena kau saya sendiri meragukan dirimu. Baik. Ya. Apalagi orang lain. Baik. Jadi jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Jalani saja. Jalani saja. Masih ada kita ingat satu momen yang membuat kita betul-betul sangat terpukul di waktu muda atau mungkin lagi susah-susahnya, Bang, yang bisa kita bagi inspirasi ke anak muda supaya anak muda ini jangan manja, anak muda ini fight. Kalau saya itu orangnya tidak tahu dikatakan gagal, dan tidak tahu dikatakan itu sedih. Segala yang saya lakukan itu dengan senang hati dan enjoy. Jadi kalau saya dagang rugi, saya tidak terlalu pikir. Rugi tomki berpikir tomki istorok gamaki. Jadi rugi toni malah satoni. Betul Bandi. Jadi kita lakukan saja dengan sesuai dengan apa yang ada. Kalau kita menjual itu kan tentu ada saronya. Iya. Ya, jadi saronya itu saya itu tidak pernah berpikir bahwa keuntungannya itu untuk diri saya. Baik. Karena saya selalu dengarkan Ustaz bicara, semakin banyak kau bersedekah, Allah akan memberikan semakin banyak daripada yang kau berikan. Jadi saya ini banyak teman-teman saya di sini, sampai sekarang juga kepala dinas saya tidak ada yang lupa sama saya, di mana-mana ketemu masih nelpon, karena saya enjoy sama mereka. Saya tidak ada pemisahan antara yang dipimpin sama pemimpin, tidak ada. Jabatan hanya sifatnya sementara saja. Sementara, kalau bukan kau yang tinggalkan, kau yang ditinggal. Keren. Ya, jangan ini. Tapi yang namanya persaudaraan, pertemanan tidak akan pernah kita ditinggal. Termasuk dengan 3 calon gubernur ini? Semua saudara tak? Iya. Baku teman ki? Oh, baku teman.
calon nomor urut 3. Sama-sama Kak Ketua AMPI. Suardi Duka. Iya, sama-sama Kak Ketua Partai. Kayak saudara, kayak adik kakak saya. Ya. Pak Prof Hussein Syam. Iya. Temanku juga. Iya. Dia dulu tim suksesku. Oke. Dia pernah bantu saya waktu periode pertama. Ya. Dan kita selalu happy aja. Di Jakarta cari partai kita happy aja. Ketemu di mall ketawa-ketawa. Nah, ini tim sukses yang bikin ribut dirinya. Kau mau ribu-ribu, nah kita sendiri calon santai ngopi-ngopi. Iya, ngopi-ngopi. Periksa kesehatan kita makan sama-sama. Ketawa ketiwi. Jadi apa susahnya? Tadi Pak SDK, Pak Prof Hussein, Pak Alibal. Pak Alibal kan orang tua saya. Iya. Orang tua saya. Itu kan ada lagunya Pak Alibal itu selalu bilang, apa itu lagunya Pak Alibal? Misalkan Nek tahu ya, satu nenek kita. Oke. Ini lagu daerah. Ya, lagu daerah. Lagu daerah Mandar. Dan saya itu sangat sayang sama beliau. Baik. Apapun yang beliau inginkan, selama tidak suruh saya mundur, saya akan ikuti. Karena dia orang tuaku. Tidak ada yang bisa punya bapak, kan jadi kuambil bapak. Sebenarnya saking kusayangnya ini sebenarnya kalau saya mau jujur, ya saking kusayangnya ini kularang maju. Karena memang jauh-jauh sebelumnya saya masih bupati, beliau jangan suruh Kak maju. Bilang kau maju nih, karena saya mau fokus untuk agama, untuk sholat, untuk ibadah. Tapi ya namanya juga demokrasi. Tidak ada masalah. Perkembangan politik cair sekali, akhirnya melahirkanlah bukan hanya perang bintang, tapi ini bisa jadi perang saudara. tidak ada perang. Di Sulbar tidak begitu. Ya, tidak ada perang di Sulbar ini. Semuanya berjalan damai-damai. Itu ya takdir manusia yang menentukan siapa yang akan jadi pemenang. Saudara Mi Gubernur sebenarnya ini. Ya ada Mi. Cuma dari Allah, cuma ada ditaui. Makanya orang berjuang. Kenapa saya yakin sekali ini saya dapat nomor 1 karena susah aku itu dapat partai. Susah dapat partai. Biasa itu kalau yang susah-susah pertama, enak belakangnya. Nah, siapa tahu rezekiku tuh. Susah-susah awalnya. Ya, susah awalnya. Enak belakangnya. Iya, enak belakangnya. Jago putar-putar beliau itu. Baik. Oke, sekarang Pak Ibrahim bagian-bagian akhir. Saya mau nanya-nanya kini singkat-singkat saja. Bagian-bagian penutup sebelum kita closing. Dan saya tentu mengucapkan terima kasih karena dikasih kesempatan yang luar biasa. Pak Ibrahim, saya akan menyampaikan sebuah pernyataan, beberapa pernyataan, yang dimana pernyataan ini tidak lengkap. Isi titik-titiknya sendiri di belakang, jawab dengan cepat. Jelas kira-kira Pak Ibrahim, ini latihan-latihan sebelum debat kandidat. Dicoba-coba ya. Dicoba. Pertanyaannya gampang-gampang karena ini berhubungannya dengan kita, Bang. Insya Allah. Boleh minum dulu pun supaya enak dirasa. Perintah memang sebelum saya jadi gubernur. Perintah memang beda sebelum saya jadi gubernur. Mati bija. Karena dikawal mau sama ajudan kalau. Betul. Oke. Baik, pernyataannya adalah Andi Ibrahim Masdar. Banyak yang belum tahu bahwa saya itu sering lupa HP. Ya. Nah, ini perlu kita perlihatkan. Kita mau langsung klarifikasi. Ini HP-nya enggak apa-apa HP-nya Pak gubernur kita ini HP jadul yang siapa bilang bos? Ada senternya itu ya. Saya mau bilang jadul kok. Kempes bawa mobilmu di jalanan, apa kau pakai? Senternya. Di Bondi masih berfungsi semua ini pun? Berfungsi. Dua nomornya juga ini. Dua nomornya. Jadi rakyat bebas menelpon nomor yang satu atau SIM 1, SIM 2. SIM 1. Bayangkan ini HP-nya aduh, masukku kenapa ada calon gubernur begini yang itu kita pejabat. Yang penting bisa dipakai. Komunikasi. Kalau yang canggih kan ada ajudan. Oke. Ini juga menghindari ya kalau kita ke Jakarta tuh biasa. Ibu menelpon, tapi dulu di toko ini, video call. Menghindari video call. Ini bisa kita terapkan ini, karena ini tidak bisa video call. Coba Ibrahim, saya baru setuju kalau persoalan ini. Dari tadi saya banyak tidak setuju, itu saya setuju. Satu selera kita Pak Ibrahim. Allahu Akbar. Oke. Baru ketahuan Baik. Pak Ibrahim Masdar, saya merasa agak terganggu kalau saya selalu dikatakan apa ya? Karena saya selalu dikatakan sama orang baik. Oh begitu? Terlalu sempurna ini Pak. Tidak pernah dibilang orang tidak baik. Berarti tidak terganggu Jiki? Tidak terganggu. Walaupun dihina-hina kadang-kadang dihujat.
Kalau memang saya dihujat memang benar, aku perbaiki. Wih, subhanallah. Kalau tidak, cuek saja Mila. Dan itu tidak terganggu. Dia tidak terganggu. Baik. Tidak pernah saya merasa terganggu. Anak istri bisa kita kondisikan, kadang-kadang kan keluarga juga yang merasa ini. Kalau anak itu urusannya istri. Anak itu urusannya istri, bukan urusannya bapak. Bukan. Urusannya bapak cari uang. Sama mengurus rakyat. Iya. Kalau anak itu sukses tidaknya anak ada sama istri. Ada sama istri. Bapak siapkan saja pondasinya. Siapkan saja pondasinya. Logistiknya. Apanya. Asik sekali. Mau kok jadi anak tak saya ini. Itu Mi. Siapa tahu ada juga bisa Masdarku kok, Don Rijal Masdar. Iya. Siapa tahu kau mau jadi bupati di Polman? Bisa itu. Bahaya tuh itu. Bahaya. Pernyataan ketiga Pak Ibrahim. Iya. Yang membuat saya optimis menang di Pilkada Sulbar karena saya memiliki pendukung. Memiliki pendukung. Ya. Bukan karena memiliki banyak uang. Bukan. Ya. Siap menyiram. Oh tidak. Oke. Saya 2 kali maju. Oke. Dan 2 kali menjadi tim suksesnya Pak kakak saya. Oh, yeah. Tidak pernah saya memakai uang segala-galanya. Tapi kalau untuk biaya tim, kos politik? Iya, kos politik itu harus. Dan tapi kalau bilang mau kasih rakyat, no. Oke. Ya. Dan cukup Pak Ibrahim Masdar percaya diri? Oh cukup lah. Biayanya politik ini mahal Pak Ibrahim. Mahal kalau dimahal-mahalkan. Tapi kalau kita bawa enak, kuncinya kan sama kita. Baik. Kalau memang niat mau bayar rakyat, berarti ada niatmu juga berutang sama orang. Di mana kau ambil uang? Banyak-banyak. Kau tidak berutang kok. Ya. Setelah kau jadi nanti, apa kau mau bikin? Karena mau kau bayar utang dulu. APBD dong. Korupsi mau kau itu? Kan begitu kebanyakan Pak Ibrahim. Minta maaf kasihan. Ini yang salah saya bilang sama rakyat. Jangan selalu minta uang. Kalau dikasih kau ambilin. Iya. Itu bagian dari doamu. Ya Allah, bangun ke sembahyang subuh, ya Allah berilah saya rezekimu. Terus ada kasih ke subuh-subuh serangan pajak 150, ambilin. Kan tidak minta toh. Tapi jangan kau pilih. Jangan pilih. Oke. Supaya pembelajaran politik di Sulbar ini, biar Tom itu kasihan Sulbar kecil bagaimana. Minimal ada Tom ditonjolkan bahwa orang Sulbar itu tidak jual harga dirinya. Baik. Di situ Wali? Iya tuh harus petuang. Baik. Selanjutnya sebelum terakhir, yang membuat saya bisa kalah di Pilkada Sulbar adalah karena faktor kalau saya mati. Jawabannya itu dia bisa membuat kita kalah. Iya. Ya kalau mati kan tidak ada orang pilih. Karena tidak ada. Tapi selama ada, saya optimis menang. Luar biasa kita berikan kegeri. Luar biasa. Wah. Dinda. Siap. 2 periode Kak pimpin Polewali Mandar yang paling banyak wajib pilihnya. 348.000. 348.000. Gabung 4 kabupaten baru bisa sama Polman. Masa mami itu orang Polman tidak ingat kebaikanku, ku kasih gratis berobat. Asik. Ku kasih Hatib Bilal apa semua. Baik. Insentif, ku kasih naik undi tiap tahun 10 imam, 10 Masya hatib Allah. pergi umrah. Jadi yang bagaimana rakyat cari. Baik. Nah, terakhir Pak Ibrahim, saya akan menyebutkan nama, dan ketika saya sebut namanya, sebutkan apa yang terlintas langsung di kepala tak melalui satu kata, tapi harus kata sifat. Jelas Pak Ibrahim? Iya. Oke. Hanya 3 nama. Nama yang pertama adalah Profesor Dr. Husain Syam. Apa yang terlintas di kepala tak kata sifat? Dia orangnya baik. Standar sekali kalau itu Pak. Oke. Selanjutnya, Kamu mau berlawanan jadi harus yang standar. Masuk satu aja. Nama yang kedua, Suhardi Duka. Temanku. Ya. Dan yang terakhir, Ali Balmasdar. Orang tuaku. Demikianlah podcast kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Masyarakat Sulbar, silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang tidak disetujui atau ada yang mungkin dirasa bagus memang dari obrolan kita dengan salah satu calon gubernur Sulbar nomor urut 1 ini. Apakah ini sudah yang cocok? Nah, silakan ditentukan pilihan tak, dan mudah-mudahan kita bisa undang calon gubernur Sulbar lain. Kita boleh terbuka, Pung, kalau ada calon gubernur yang ingin membantah pernyataan tak? Oh, tidak apa-apa. Justru ingin adu program bisa? Kalau dia bisa mau menanggapi saya punya kata-kata, berarti dia suka kata-kataku. Wah. Terima kasih banyak Pak Andi Ibrahim Masdar. Dan saatnya bila kamu